Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak kelas 12 yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali lewat online, lewat daring. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia ya, bersama keluarga dan bersama orang-orang yang kita sayangi, kita cintai. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas asma Allah, Al-Hasib dan Al-Hadi. Pengertian Al-Hasib. Nama Allah Al-Hasib. Secara bahasa Al-Hasib adalah menghitung, mengira, mencukupkan, melindungi, dan menolong. Menurut Imam Al-Ghazali, Al-Hasib bermakna dia yang mencukupi siapa yang mengandalkannya. Sifat ini hanya dimiliki oleh Allah, karena hanya Allah saja yang maha mencukupi semua makhluknya dan diandalkan oleh seluruh makhluknya. Mana Al-Hasib adalah zat yang maha membuat perhitungan atas perilaku hamba-hambanya. Allah memiliki hak prerogatif untuk memberi atau sebaliknya menahan pemberiannya, sebagaimana firman Allah surah Al-Anbiya ayat 47, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nad'ul mawazina al-qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Selain bermakna menghitung, Al-Hasib juga dapat ditafsirkan bahwa Allah telah membuat keseimbangan kimiawi, fisiologis, dan astronomis yang ada di alam semesta secara mengagumkan, sehingga kehidupan alam semesta ini tetap berjalan sampai sekarang, meskipun telah berusia miliaran tahun. Dan manusia juga dapat dengan aman tinggal di bumi. Surah Al-Qamar ayat 49 dan 50 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan kadar kalkulasi dan akurasi yang ditentukan. Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan, bagaikan kejapan mata. Berikutnya, meneladani Allah dengan sifat Al-Hasib. Sebagai orang mukmin, kita harus bisa meneladani sifat Al-Hasibnya Allah. Bagaimana cara meneladaninya? Yang pertama, meyakini bahwa penciptaan alam raya dalam perhitungan yang akurat. Komposisi alam semesta terdiri dari jutaan bintang dan planet-planet yang tersebar dalam berbagai galaksi. Perhitungan yang diperlukan untuk menjalankan alam semesta yang besar itu tidak pernah bisa dijangkau oleh rasio manusia. Yang kedua, pandai melakukan introspeksi terhadap diri sendiri. Muhasabatun nafs. Khalifah Umar bin Khattab pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah dirimu sebelum dikoreksi. Ya, evaluasilah sebelum dievaluasi. Dan berbekallah dengan amal soleh untuk menyambut hari penampilan yang besar, yakni hari perhitungan. Salah satu bentuk introspeksi diri yang paling bermanfaat adalah menyendiri untuk melakukan muhasabah dan mengoreksi berbagai amalan yang telah dilakukan
dan menimbang sendiri amal baik dan buruk yang telah kita lakukan. Jadi untuk mengoreksi diri, apakah kita sudah baik apa belum, amal kita yang baik lebih banyak atau amal buruk yang lebih baik, kita tidak perlu menunggu orang lain yang mengoreksi, tapi kita harus mengoreksi diri sendiri. Yang ketiga, bersemangat dalam melakukan kebaikan. Orang-orang beriman yakin bahwa Allah yang memiliki sifat Al-Hasib pasti memberi pahala atas segala kebaikan yang mereka kerjakan dan akan mendapat balasan surga Allah. Bagi yang meneladani sifat Allah tersebut akan selalu hati-hati dan waspada akan kemungkinan terjerumus pada kehinaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Surah Al-Isra ayat 19. Dan yang keempat, merasa tentram dan merasa cukup dengan segala rezeki dari Allah. Setiap orang yang meyakini sifat Al-Hasib akan merasakan tentram dan merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Mereka akan selalu merasa tentram, tidak risau oleh gangguan dan tidak kecewa oleh kehilangan materi atau kesempatan, karena selalu merasa cukup dengan Al-Hasib. Asma Allah berikutnya yaitu Al-Hadi. Secara bahasa, Al-Hadi dapat dimaknai dengan tampil ke depan, memberi petunjuk dan menyampaikan dengan lemah lembut. Jadi makna Al-Hadi secara bahasa, tampil ke depan, memberi petunjuk dan menyampaikan dengan lemah lembut. Sifat Allah Al-Hadi dapat diartikan juga pemberi petunjuk. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan petunjuk atau hidayah kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, sesuai dengan peranan makhluk dan sesuai dengan tingkatannya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Surah Al-Furqan ayat 31. Kemudian ayat yang sering kita baca, minimal ini yang termasuk yang keset, ya, satu hari satu malam dibaca 17 kali, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Surah Al-Fatihah ayat 5 dan 6. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Meneladani Allah dengan sifat Al-Hadi. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa meneladani sifat Al-Hadinya Allah? Yang pertama, berharap terus mendapat petunjuk. Manusia dibekali alat indera dan alat berpikir supaya dapat menemukan sebuah kebenaran. Namun alat indera manusia memiliki keterbatasan dan kelemahan. Oleh sebab itu, manusia perlu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 120, Inna hudallahi huwal huda. Ya, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Yang kedua, secara konsisten dalam menjaga aneka petunjuk yang telah diberikan oleh Allah. Sebagai muslim, kita wajib bersyukur telah mendapat hidayahnya, karena tidak setiap manusia mendapatkannya. Caranya adalah tetap istiqomah memelihara keimanan dan keislaman tersebut, antara lain dengan tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya sesuai pengetahuan dan kemampuan kita. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Yang ketiga, cara meneladani Allah dengan sifat al-hadi yang ketiga adalah memberi petunjuk yang benar dengan penuh amanah. Sifat dan sikap amanah harus menjadi karakter atau sikap mental setiap muslim agar tercipta harmonisasi hubungan dalam setiap gerak langkah kehidupan. Sebagaimana perintah Allah dalam surah An-Nisa ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga kita semua bisa meneladani kedua sifat Allah tadi, kedua asma Allah tadi, yaitu Al-Hasib dan Al-Hadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.